Pasca pembagian bantuan sosial, Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disalurkan oleh PT POS dianggap tidak adil, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Cinta Rasa mengundang dan menuntut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Dinas Sosial untuk memberikan keterangan. Ketua Forum Cinta Rasa, Endang Roslana sewaktu ditemui insiden24.com mengungkapkan, pihaknya menginisiasi mengundang Dinas Sosial ke lingkungannya untuk memberikan penjelasan, sebab beberapa penjelasan yang didapat dari pengurus lingkungan dinilai tidak jelas. Ide ini berawal dari ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pembagian bansos yang dirasakan tidak adil. Saya minta kejelasan dari RW, namun keterangan RW dinilai oleh kami ngambang dan tidak jelas. Oleh sebab itu saya minta persetujuan RW untuk mengundang Dinas Sosial untuk bisa berdiskusi di Balai RW. Ungkap Endang sewaktu ditemui insiden24.com, Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022. Endang Roslana yang akrab disapa Acil menyebut sebanyak 316 warga masyarakat yang mengajukan bansos belum terrealisasi semua, itu pun masih bermasalah karena apabila dilihat dari masyarakat yang mendapatkan bansos tersebut terjadi ketimpangan, di mana masyarakat yang memang sangat membutuhkan tidak masuk dalam daftar DTKS. Salah satu warga kami, atas nama Tik-Tik jelas sangat membutuhkan, dia seorang janda sudah tidak bisa bekerja karena sakit gagal ginjal yang dideritanya belasan tahun yang lalu. Tidak masuk ke dalam DTKS, kan ini yang menjadi sorotan masyarakat kepada pengurus lingkungan, tandasnya. Ia meminta kepada Dinas Sosial agar dapat merevisi data yang menjadi acuan pembagian bansos. Pihaknya berharap hasil pertemuan dengan pihak perwakilan dengan Dinas Sosial bukan hanya wacana belaka, tetapi harus segera direalisasikan. Ini jangan hanya wacana, tapi ini harus direalisasikan. Apakah ada pergeseran penerima manfaat ataupun penambahan? Sebab sebanyak 8 pengajuan data dari pihak RW sampai saat ini belum ada tanggapan, tandasnya. Sementara itu petugas TKSK perwakilan dari Kementerian Sosial Eva Fatimah, usai pertemuan mengakui bahwa permasalahan DTKS yang dikelolanya masih memerlukan pembenahan dan perbaikan, namun menurutnya perbaikan data tersebut tidak seperti membalikkan tangan tetapi memerlukan waktu untuk melakukan proses, apalagi TKSK di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hanya 1 orang. Saya apresiasi atas inisiasi dari forum ini, walaupun saya sedikit kewalahan karena masyarakat di sini sangat heterogen, tapi ini adalah tugas saya sebagai TKSK untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tuturnya. Menurutnya peran RT RW sangatlah memegang peranan yang sangat penting, sebab yang paling tahu tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah pengurus lingkungan. Dirinya berharap pengurus lingkungan dapat membantu para keluarga penerima manfaat atau KPM untuk dapat membimbing masyarakat dalam penyaluran bansos sosial ini. Peran RT RW sangatlah penting, apalagi tentang kemanfaatan data DTKS yang bisa dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan sosial kesejahteraan. Oleh sebab itu silakan kepada masyarakat yang memang tidak puas agar mengajukan perbaikan data dengan mengacu pada 11 kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan, pungkasnya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ini berawal dari masukan-masukan atau boleh dikatakan keluhan-keluhan dari masyarakat tentang DTKS ya, penerima bantuan yang selama ini sudah bergulir. Gitu. Kenyataannya masyarakat itu banyak yang masih belum tahu dan memang sepertinya tidak ada sosialisasi lah gitu sehingga kami gitu, selaku Forum Baraya Cinta Rasa bersama Bapak RW mengundang dari Dinas Sosial untuk menjelaskan semua itu. Tadi sudah beberapa pertanyaan disampaikan, diantaranya yang paling muncul, yang paling lihat itu ada yang layak mendapat tapi tidak, atau ada yang tadinya dapat sekarang tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan semua dan sudah dijawab, meskipun mungkin jawabannya juga ada yang memang di ranah dinas sosial, ada juga yang memang tidak bisa dijawab. Harapan kami dengan semua ini
akan bisa disampaikan atau dijembatani sehingga nanti ada perubahan, ada perbaikan untuk selanjutnya. Pak, adakah jaminan masyarakat yang memang betul-betul layak mendapatkan bansos barusan itu, adakah jaminan nggak? Penjelasan dari Dinas Sosial. Kalau menurut penjelasan barusan, sebetulnya yang masuk kriteria masih ada kesempatan. Tapi jawabannya memang tidak ada penambahan. Jadi yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan itu bisa masuk, kemudian artiannya kalau begitu meng-cancel orang yang dalam tanda kutip kurang layak seperti itu. Apa yang menjadi harapan Bapak, Pak? Sebetulnya kalau masalah layak dan tidak itu banyak ya kriteria yang bisa masuk. Misalnya yang terkait dengan yang punya anak yang kuliah. Nah, kemudian saat ini TKS itu punya 3 fungsi. Yang pertama fungsi fasilitator, administrator, dan koordinator. Jadi kita itu ditempatkan di kecamatan 1 orang yang harus melaksanakan fungsi yang tadi, diantaranya untuk melayani pembantu PPKS atau pembantu pelayanan kesejahteraan sosial. Di dalamnya ada warga miskin, anak terlantar, disabilitas. 2021 TKSK itu terakhir kemarin sebagai pendamping bansos, tapi untuk sekarang itu sudah tidak menjadi pendamping bansos. Namun dengan adanya pengalihan bantuan pangan non tunai ke tunai yang dilakukan oleh pos kerap menjadi pertanyaan dari warga, kenapa kemudian ada juga data-data yang tadinya dapat kemudian menjadi tidak. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Mensos bahwa setiap data itu tiap bulan penerima BPNT berubah katanya, itu kata Bu Mensos, dan katanya itu berdasarkan data dari Dinsos dan dari Disdukcapil atau yang hubungannya dengan Kemendagri.